Yes. Ketemu lagi bareng aku, Jojo CP, Arek Lampung. Gimana dulur-dulur? Kabar-kabar di sana kabeh? Luar biasa bukan? Bukan. Oke, seperti gambar di thumbnail dan juga judul yang sudah tak tulis, aku mau mereview mixer yang recommended atau mixer yang mungkin kita rekomendasikan. Yang jelas di akhir tahun ini aku akan mereview barang untuk menutup perjumpaan kita di akhir tahun, dan kita akan ketemu lagi mungkin di tahun depan, gitu, tahun 2025. Terus seperti yang tak tulis di thumbnail. Mixer ini harganya sekitar 600 ribuan. Jadi kurang lebihnya berapa, syukur-syukur kalian bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Dan seperti biasa, linknya ada di deskripsi. Jadi kalian jangan tanya, Mas, cara belinya gimana? Linknya ada di deskripsi bolo. Jadi kalian bisa ngecek sendiri. Karena aku cuman beli, tak review, tak pakai. Kalau misalnya cocok, ya wis iki masuk. Kalau misalnya enggak, ya aku melarang kalian untuk membeli atau tidak merekomendasikan lah, lebih tepatnya seperti itu. Nah, harganya 600 ribuan. Ini mixer punya equalizer dan juga sudah punya penpot. Ini penting banget. Jadi fitur-fiturnya udah lengkap kalau misalnya dipakai untuk di rumahan, untuk di cangkruan, tongkrongan, sound miniaturan. Gitu. Jadi kalau misalnya kelas karaokean atau organ tunggal, ya wis cukup, ini sangat cukup. Nah, karena udah ada equalizernya, jadi untuk frekuensinya yang berlebih bisa kita potong, yang kurang bisa kita boost. Nah, seperti itu. Nah, mixer seperti apa? Langsung saja kita ambil mixernya. Ini dia mixer dari First Class. Lihat. Nah, ini dia. Kalau di atas ini yuk kalian bisa lihat nih. First Class Pro 6 Premium. Nah, ini premiumnya di mana? Nanti tak cek. Dicek langsung dibuka di dalamnya sambil tiduran apa ya, men. Nah, di dalamnya di sini ada pasti kira umum. Oh, nah di dalamnya sini ada adapter seperti biasa. Di sini adapternya adalah 12 volt 1 ampere. Nah, adapternya universal di luar. Kalau misalnya adapter yang model di luar begini, ini enaknya kalau misalnya bermasalah di adapternya, kalian bisa beli adapter sakarmu yang di online shop itu, yang harga 50 ribuan atau 100 ribuan, yang bagus, yang yang kualitasnya bagus. Dan seperti biasa, plastiknya tidak dipakai dibuang. Oke, kita singkirkan saja dulu untuk adapternya dan langsung kita tarik untuk unitnya. Oh, nah nih, tak kasih tahu tadi ada kartu garansi dan buku petunjuk. Nanti kita ulas sedikit-sedikit aja sebelum kita buang semuanya. Langsung mixernya saja kita keluarkan. Di dalamnya sudah tidak ada isinya. Kalian bisa melihat sendiri nih. Iya, gua ya. Kayak plastik pengaman atau busa foam ya, pelindung-pelindung seperti ini. Buang lagi. Seperti ini untuk unit di dalam. Bolongan itu lagi. Oh, samping. Oke, ini adalah plastiknya. Nah, plastik ini bisa berguna kalau misalnya kalian nanti belanja ke pasar terus dibolongi, bisa jadi plastik cangkengan. Wah. Oke, bentuk penampakan mixernya seperti ini. Jadi di atas ini ada berapa band equalizer atau berapa susutan ini. Kita review fisiknya dulu, nanti sambil jalan kita review untuk bunyi suara dan juga hasil kualitas audionya ya. Seperti itu. Pertama di sini ada main out-nya itu balance. Jadi main out-nya ini yang colokannya itu XLR, colokannya yang model seperti ini. Nah, seperti colokan mic. Jadi yang buri buntut mic kayak. Nah, nyoloknya begini. Gitu. Pas nih Mas, iya Bu. Nah seperti ini. Ini ada klipnya. Kalau udah nyantol lagi ini nggak bisa mundur-mundur. Nah, kalau colokan belen itu suaranya dia akan lebih bagus. Dan yang kedua, colokan XLR model begini dia kuat, jadi nggak mudah geser-geser atau kresek-kresek. Kalau colokan yang TS itu yang kayak model ID 3,5 36 mili itu, nah itu kalau kegeseran mutar dia biasanya kresek-kresek kayak gitu. Kalau ini dia lebih bagus, dan untuk kabelnya dia bisa lebih panjang lagi, jadi nggak perlu DI box. Nanti kalau DI box bola basing. Nah, yang pertama itu. Yang kedua di sini ada pon, terus ada main outnya. Main outnya juga double, jadi ini ada yang TS, ada yang XLR kayak gitu, ada yang Akai, ada yang tua, ada yang Canon. Kalau misalnya bahasanya di bahasa pinggir jalan gitu ya. Terus ini ada jet pon, ini ada mono LR. Ini kalau ini pakainya jack TS saja, jangan TRS. Kalau yang ini, yang input ini biasanya untuk input stereo L dan R. Jadi hitungannya itu seperti ini. Ini 6 channel, cuman hitungannya gini. 1 2 3 4 5 6. Intinya 6 input. 6 input. Nah, begitu. Oke, di sini ada phantom power seperti biasa,
Dan untuk di atas di sini ada trim apa lagi? Tulisannya apa lagi? Ya ampun, Kang. Tulisannya apa lagi? Kok trim untuk gain? Aku nggak ngerti ini. Ini apa? Ini kok tulisannya trim? Biasanya kan gain ya. Ya ini trim pot memang iya. Tapi yang jelas ini tulisannya trim, bukan gain. Tapi nggak ngerti. Mungkin ini gain ya. Kita cek aja nanti. Terus di bawahnya di sini ada equalizer. Equalizer itu dia di sini tulisannya minus 15 dB sama plus 15 dB. Ini high-nya di frekuensi 12 kHz katanya. Terus middle-nya itu di 2,5 kHz katanya. Terus low-nya itu di 80 Hz atau ngesub. Ini subwoofer. Seperti itu, ya toh. Terus di bawahnya ini ada FX. FX atau efek itu yang biasanya ces. Oh iya, ini efeknya 99 dB. Jadi sudah 99 dB. Jadi banyak efeknya. Tapi kita nggak coba semuanya. Nanti tak coba satu-satu. Yang paling enak itu yang tak rekomendasikan. Nah, terus di sini ada penpot. Penpot ini penting bolo. Jadi penpot ini kalau misalnya kalian mau rekaman, nanti yang apa? Main out yang satunya ini mbok iseni gitar, main out yang kedua ini nanti mbok iseni vokal. Jadi nanti ketika di direct out atau di filenya itu nanti kalian bisa mendapatkan file yang satu isinya gitar, yang sebelah R isinya vokal. Dengan cara itu nanti kalian bisa memixing gitar dan vokal itu dengan sendiri-sendiri kayak gitu. Wes, oke, masuk, sip. Sepenting penpot ada, equalizer enek, ini cocok. Jadi seolah-olah kalau misalnya nanti dipakai untuk di masjid ini juga bisa berfungsi. Mainkan panning saja, panning kanan sama panning kiri. Jadi misalnya yang channel L kalian pakai untuk speaker dalam, yang R-nya kalian pakai untuk speaker yang luar atau untuk corongnya yang di luar itu. Nah, ini cocok, ini sip. Tambah lagi equalizer. Jadi kalau untuk ngedrive yang toanya itu, dia suaranya nanti di frekuensi low sama subnya ini di 63 atau di bawah 100 dB, 100 Hz itu kalian tutup saja. Jadi nanti di toanya lebih aman, lebih awet seperti itu ya. Oke, ini untuk fitur-fitur dasarnya. Dan di sini masih ada equalizer high, mid, dan low untuk yang musik atau channel stereonya. Nah, terus di bawahnya juga ada efek. Oh, efeknya juga dia masuk ke channel stereo. Jadi channel stereo bisa kasih efek, dan juga ada penpot, ada USB. Oke, dan di sini ada efek. Kalau untuk efek di sini, jadi kalian nanti main efeknya di sini. Jadi efek setelah udah ketemu, kalian buka efeknya di sini. Terus kalian buka efek yang sebelah sini. Nah, ini mana? Ini. Saya dari sini nanti efeknya akan ces seperti itu, ya toh. Terus ini ada repeat ini panjang pendek efeknya seperti biasa. Terus ini ada potentiopun itu dia ngambilnya dari sini. Kalian bisa pakai untuk digunakan menjadi monitor, gitu. Coba nanti tak pakai untuk jadi monitor, jadi punnya dari sini aku ngambilnya. Kalau nggak dari sini ya dari feedback alat rekam saya. Jadi mixer nanti tak rekam seperti biasa, hasil realnya suaranya akan saya kasih tahu ke kalian. Oke, sudah equalizer 99 DSP, casingnya besi, cincin, gogrok mas, bene garansi ya, rasa dipikir aneh-aneh. Kalau misalnya bermasalah kirim, nah wis aman. Kalau misalnya yang lawas-lawas ya tidak. Oke, langsung saja seperti apa kalau misalnya kita instalasi dan kita pakai. Dan ini untuk manual booknya kalau kalian beli juga bisa dibaca-baca supaya kalian kalau misalnya bingung. Ini fungsinya untuk apa? Ini cara masangnya gimana? Nah, kadang-kadang kalian cuma nanya-nanya, Mas, mixer itu bisa langsung colok ke speaker enggak? Ya enggak mungkin, ini mixer tok, bukan power mixer dulu. Karena kalian nggak pernah baca yang namanya manual book kayak gitu. Anggar aku tak guang. Nah, ini kartu garansinya. Di sini ada kartu garansi yang bisa kalian info-info. Nah, untuk service centernya ini Jalan Harapan Indah nomor 22 Cengkareng. Wah, Cengkareng ini Jakarta ya, nanti. Terus ngono lah. Tanda pendaftaran produk penggunaan manual kartu jaminan garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk elektronik nomor bla 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 bla. Nah, kartu garansi ini nanti bisa kalian pakai untuk ngeklaim garansi. Kalau misalnya kalian bermasalah, kalian nanti masalah garansi si first class, produk first class, nanti kalian bisa info-info ke saya, nanti tak bantuin ya. Kayak gitu, tenang ya. Kalau misalnya yang lainnya aku nggak bisa bantuin, karena ya memang nggak ada kartu garansi nih, wis ngono ae. Nah, terus ini ada adapternya. Yuk langsung saja tak instalasi nih supaya kalian nggak nunggu lama-lama untuk mendengarkan si mixer ini hasil suaranya seperti apa. Cus. Oke Bolo, ini aku ngomongin sekarang banter. Ini tak kasih tahu. Kalau misalnya kalian ngecek mic, ini kabelnya kan pendek aja, biar ben ketok seperti itu ya. Kalau kalian ngetes mic, itu di sini biasanya di power ini ada yang namanya lampu indikator peak atau ngeklip. Nah, caranya itu sebenarnya cara nyetingnya yang bener kalau menurutku
itu adalah gainnya dulu kita buka sampai ngepick dengan cara kita teriak atau kita bengok ya. Cek 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 cek. Nah, kalau ini picknya nyala, pasti suaranya nggak akan bagus atau suaranya akan ngepick. Cek 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 cek, kita turunin. Cek 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 sampai lampu picknya itu nggak nyala. Ini adalah gain maksimalnya. Berarti si trim ini adalah gain ngono ae, ditulis trim iki, Mas. Sesuknya tulis gain ora trim, bingung kayak iki. Oke ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu baru kalau udah klipnya ini udah gak nyala, baru sebenarnya master atau si fader, biasanya yang pakai fader atau pakai model potensio seperti ini baru kita buka secukupnya seenake kupinge dhewe, seperti itu. Jadi suaranya dijamin gak bakal pecah, gak bakal klip, gak bakal lelek, seperti itu ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, cek cek 1 2 3. Oke, jadi kalau misalnya kalian sudah selesai men-setting si gainnya, baru kalian nanti bisa ngotak-atik si equalizernya. Mau kalian setting seperti apa? Misalnya, aku pengen lebih krenyes lagi atau lebih crunchy lagi, lebih high-nya itu suara napas atau suara tenggorokan, suara desahan itu masuk, berarti high-nya ditambah. Tes 1 2 3. Hai, hai. Nah, seperti ini. Middle-nya kalau misalnya atos kemelontang dan juga suaranya itu lantang, ya kalau misalnya kalian nggak suka suara yang terlalu tuang gitu, kalian bisa turunin sedikit. Cek 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 1 2 3, cek 1 2 3. Nah, seperti ini. Nah, terus setelah itu kalian bisa ngecek di low-nya. Low-nya kalau misal pengen mantap, pengen gendut ya kalian tambahin. Cek 1 2 3, A B C D, A B C D, A B C D. Nah, seperti itu. Nah, ini gini, kalau misalnya kalian pengen ngetes equalizernya, terus equalizer itu sebenarnya yang bagus bagaimana? Di frekuensi-frekuensi tertentu. Kalau untuk vokal, untuk musik ya sebenarnya kalau kalian nggak pakai subwoofer, untuk di frekuensi 63 ini ditutup aja. Kalau kalian nggak pakai speaker subwoofer, misalnya speaker kalian cuma full ring kayak gitu ya. Nah, tapi kalau speakermu itu memang karakternya ngesap, seperti misalnya Polytron, King Mac dan lain-lain itu, subwoofernya bisa kalian surung, tujuannya untuk horeg-horegnya. Nah, 160 ini dia memboosting di bagian gendutnya atau body si vokal. Nah, untuk kendang juga di sini bisa nambah dutnya gitu ya. Di 160 dut tak tung dendang dut. Nah, ini kalau misal di polke suaranya akan gembrubuk, tapi kalau misalnya dikurangi ini hilang, ya suaranya nggak akan enak seperti itu. Jadi di 160 ini kalian boost sekitar 2 strip aja. Ini teknik untuk nyeting subwoofer equalizer di mixer-mixer seperti ini ya. Nah, ini di 400 Hz-nya kalian tambahi 1 strip cukup. Untuk di 1K biarin flat. 25 sama 63 ini adalah frekuensi yang rawan feedback. Di 1K sama 2,5K ini. Di 1K. Di 2,5K sama 63. Biasanya kalau mixer yang panjang itu dia di frekuensi 4K. Nah, kayak gitu. Dia rawan sekali feedback. Kalau feedback itu pedes di kuping, sakit di kuping. Nah, kalau ini antara dua ini karena dia nggak ada 4K-nya di sini. Yang mendekati 4K yang mana? Yang 63. Coba kalau 63 kita tambahi. Biasanya kemerecek nggak enak. Cek cek 1 2 3, tes 1 2 3. Ya kan suaranya itu akan pedes di kuping. S-nya itu nggak enak gitu loh. Nah, diturunin. Terus yang 2,5 kalau kita tambahin dia akan kayak suara kaleng. Tek tek 1 2 3. Nah, itu loh. Gitu. Kalau misalnya buat ini yang 2,5 ini penake tinggo somai ngono kae. Enggak bakulan somai. Nah, ini biasanya kalau saya ini tak turunin 1 strip atau 2 strip yang 2,5, yang 1K-nya ini tak biarin flat untuk mengimbangi, untuk memboosting yang paling pinggir sendiri. Ini maksimal di 16K. Nah, 16K-nya ini tak tambah supaya nah, nanti kalau dikasih efek dia akan enak. Nah, seperti ini efeknya kita bikin di 0 dulu. Nah, setelah ini udah jadi, ini settingan equalizer yang di sini seperti ini. Penpotnya center di tengah. Kalau misalnya pengen ngetes stereonya kanan kirinya, ini penpot bisa kalian arahin ke kanan atau ke kiri. Misalnya kalian pengen lebih dominan, kalau ini untuk instalasi masjid ya. Misalnya kalian lebih dominan pengen dipakai untuk di luar ruangan yang lebih menonjol, yang dalam cuman sekedar aja. Misalnya ini yang untuk ruangan, ini yang untuk di dalam. Misalnya LR-nya, kalian arahkan aja keluar sana. Cek 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 cek. Nah, dia akan kalau misalnya kalian dengerin ini pakai headset, kalian akan mendengarkan di headset itu, di headset kalian yang headsetnya stereo itu akan lebih cenderung suaranya itu ke arah yang sebelah sini. Gitu loh. Gitu. Terus kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya pengen di flat, pengen disenterkan di tengah, ya di tengah aja. Karena ini setiap untirannya ini ada teknya di tengah. Jadi bisa ada tanda flatnya. Nah, misalnya terus ini untuk main LR-nya, untuk stereonya. Kalau misalnya kita pakai buat musikan nanti cek dulu di LR-nya. Aku bermadang yuk arah gelegean angel lur. Ya, kita untuk mendengarkan hasil stereonya seperti ini.
cek 1 2 3 ini yang bunyi sebelah sini. Nah, terus cek 1 2 3 yang bunyi sebelah sana. Seperti itu. Untuk center diimbangkan. Nah, untuk center diimbangkan saja. Jadi kalau misalnya nyurung mixer, biasakan jari atau tangannya di main outnya itu disejajarkan kayak gini kalau aku. Seret kayak gitu. Nyurungnya bareng. Jadi imbang. Oke, sekarang kita menuju ke efek. Equalizer sudah, tuningan ini sudah, dan ini kita coba phantom powernya salah satu. Tapi yang nggak usah pakai mic ya. Kalau misalnya kalian pakai mic condenser baru dipakai. Nah, ini phantom power. Nah, kalau misalnya kalian pakai mic beginian, kalian kasih phantom power, yus jelas jeblok bikin jero nih. Biasanya karena dia nggak suplainya itu atau voltasenya itu arusnya nggak keluar, jadi dia cuman memulek di sini, ibaratnya kok senjata makan tuan, percuma nanti kalian pakai phantom power. Kalau micmu dinamik, mic barrel segala macam, phantom powernya tak copot ini. Oke, sekarang kita akan mencoba bagaimana hasil suara efeknya kalau misalnya kita pakai untuk ngomong, untuk karaoke, untuk bernyanyi seperti apa. Ini sekarang efek kita setting di jam 1, untuk repeatnya kita setting di jam 3, dan juga untuk efeknya kita setting di jam 3, dan sekarang kita buka di Potensio Efek per channelnya. Seperti ini. Cek cek tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes 1 2 3 ha ha ha. Cek. Ini efek nomor 1 kurang panjang, walaupun repeatnya ini udah panjang ya. Dia untuk di ujungnya, di lancipnya itu belum. Nomor 2 tes, malah ini lebih pendek malah cekak. Nomor 3 cek tes. Seperti biasa produk first class atau produk mixer pada umumnya, di efek nomor 3 ini baru kerasa. Nah, nyesel karena efek di sini. Kalau misalnya kita di boosting di 63 misalnya ces, walah sering suaranya malah kayak pedang. Nah, ini untuk 63-nya di flat aja. Terus yang 16K-nya di boosting dan 25-nya diturunin sedikit ini tadi. Seperti ini. Jadi suaranya akan lebih tebel, enak, mantap gitu loh. Jadi kalau misalnya dipakai buat ngomong, hadirin yang berbahagia, kesempatan kali ini bertemu lagi bareng aku Jojo CB Arek Lampung. Nah, ini adalah hasil kualitas dari mixer Pro 6 Premium dari produk first class. Seperti ini kalau misalnya dipakai untuk ngomong. Nah, kalau misalnya ini dipakai untuk kiro ngaji dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya kalian pakai untuk di gereja, misalnya ini mixer vokal gitu, ini equalizernya sudah di set sesuai dengan ketentuan gitu. Jadi kalau untuk vokal tok ini 63-nya tak tutup seperti ini. Nah, terus mixer musiknya ada lagi. Nanti dari sini si WL atau si pemain musik atau yang menggunakan si mixer ini, dia masih bisa mendengarkan hasil suaranya. Dan ini enak kok efeknya. Dia ada delay-delaynya dikit. Jadi S-nya itu nggak langsung. Jadi S-nya terkesan dibuntut gitu loh, mengikuti, membuntuti. Enak ini. Oke, nomor 4. Cek tes 4 cekak juga pendek gitu loh Mas Teh. 5 cek 1 2 3. Ini nggak ada di lincipnya, hampir nggak ada sama sekali. Cek tes 1 2 3 6 ini gema semua nih, dari low sub sampai high-nya ini gema semua. Tanpa tuning ini. Oke, yang paling enak nomor 3 ya, disimpan. Tes cek 8 9 ini kayak di dalam baskom. Wes. Panjang di dalam baskom, gema malah nggak jelas. Ini kalau dipakai buat nyanyi nggak jadi. 10 tes sama 11 wes nggak ada yang enak. 13 bayar 12 ini. 12 ini enaknya gue berubuk. Ini fungsinya gue apa ya? Aku belum bisa menggunakan efek nomor 12 ini. Tes 14 15 C. Ini ada delaynya yang membuntuti. Ini ada delay yang membuntuti, tapi gemanya lebay sih. Cek 16 17 18 19 20. Wes enak di nomor 3 tadi aja. Fix. Cek tes. Nah, di nomor 3 udah enak ini. Kalau misalnya dipakai buat nyanyi karaokean seperti apa? Yuk langsung kita coba. Aku tak nyari audio dulu. Dan bluetoothnya langsung tak arahkan ke sini ya, Bolo. Oke, tak cariin. Ini di sini ada ini mode. Nah, mode blue. Blue itu berarti biru. Nice. Nah, di sini nama bluetoothnya BT strip 5.0. Wah, ini udah 5.0 bluetoothnya.
Bluetooth 5.0 wis oke ya berarti. Dia harusnya minim delay dan kualitas audionya bagus. Kalau untuk jarak Bluetoothnya besok mixer ini tak tes di luar ruangan dengan menggunakan set audio system yang tak rakit. Jadi ini nanti pakai power class D, pakai mixer ini tak coba untuk di luar ruangan ya toh. Jadi sekalian aku mau mereview si ampli yang tak rakit itu, nanti biarin bisa kalian contoh kalau misalnya kalian pakai buat intinya di rumah-rumah kayak gitu, pengen bikin sound gitu, tapi yang ringkas, simple, tapi gede juga sebenarnya, miniatur dengan kualitas yang oke. Nah nanti tak kasih tahu. Ini formasinya ini sebelah sana ini adalah yang kemarin tuh yang tak bikin race yang ada 10 in 4 sama 15 in 2. Nah itu nanti digabungkan dengan mixer ini. Seperti apa hasil suaranya kalau di luar ruangan gitu tau. Wis jan cocok. Masuk bro. Oke tak gulane dikit ya. Oke, sekarang waktunya kita karaokean menggunakan si mixer ini. Nah, enaknya kalau mixer yang model-model seperti ini bisa diselipkan HP di sini, ditulek HP-nya dan kita coba untuk karaoke-nya. Ini untuk master volume ya. Jangan lupa ini dipencet kalau misalnya pakai fitur Bluetooth-nya bolo. Oke, efeknya seperti ini settingannya. Udah kalian delok sendiri, udah delok toh? Oke, langsung saja di play. Yo, bersama saya sendiri, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Ini Pro 6 Premium bersama First Class Audio. Ronce melati penange lawe, upos klopo sing elingke. Oi, jaran iki kan. Asik, Bro. Wes ngono ae. Jadi udah tak pakai buat nyanyi, udah tak review fungsi-fungsi dan fitur-fiturnya seperti itu ya. Jadi untuk bolo-boloku kalau misalnya kalian butuh mixer yang simple, enak, elegan, wis ora aneh-aneh, ya ngene iki cukup. Jadi kalau misalnya pakai buat karaokean, buat tempat ibadah, pokoknya ya sesuaikan kebutuhan. Ini tak rekomendasikan iki, Pro 6 Premium. Karena apa? Dia juga garansi resmi, mereknya jelas. Kalau misalnya merek-merek yang baru-baru itu yang tak review-review kemarin memang dia murah tapi nggak ada garansinya. Kalau ada masalah kalian juga bingung sendiri. Wes ngono wae. Salam Jojo CBR Lampung dan sampai jumpa di video selanjutnya.